Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang perencanaan evaluasi program kesehatan lingkungan. Nah, untuk pertama sekali, yang akan kita bahas adalah prinsip dasar perencanaan dan komponen dasar kesehatan lingkungan. Ada beberapa pandangan para ahli tentang perencanaan daripada kesehatan lingkungan tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita harus memahami apa makna daripada perencanaan. Nah, perencanaan merupakan kegiatan yang bersifat naluriah, spontan, dan bersifat subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu, menjadi suatu proses yang sistematik dan objektif. Perencanaan dilakukan dengan baik masih bisa mengalami kegagalan karena kurangnya perhatian terhadap pelaksanaannya. Perencanaan kesehatan merasakan bahwa itu bukanlah tugas hanya seseorang. Dan bila tugas itu telah selesai, maka kita akan bisa menghasilkan dokumen perencanaan. Perencanaan harus dikenali sebagai suatu bagian dari suatu proses yang menyeluruh, yang melibatkan analisis kebijakan, persiapan perencanaan, pengelola perencanaan, evaluasi dalam penelitian. Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli, dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Beberapa batasan perencanaan menurut para ahli yaitu: yang pertama, perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat atau disebut dengan estimate sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. Ini berdasarkan Abdurrahman tahun 1973. Nah, kemudian ahli lainnya menyatakan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Itu menurut Siagian tahun 1994. Ahli lainnya yaitu Terry 1975 di dalam Kusmiadi 1995 menyatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Selanjutnya, ahli lainnya, Stoner dan Wankel 1986 dalam Kusmiadi 1995 menyatakan bahwa perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya. Selanjutnya, ahli menyatakan, yaitu Sukartawi tahun 2000 menyatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Jadi,
Perencanaan itu merupakan inti kegiatan manajemen karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Dengan perencanaan itu memungkinkan para pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil guna dan berdaya guna. Banyak batasan perencanaan yang telah dibuat oleh para ahli. Dari batasan itu, ada yang telah disepakati dan ditarik suatu kesimpulan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses penganalisaan atau pemahaman sistem, penyusunan konsep, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik. Jadi, dari batasan tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, perencanaan harus didasarkan kepada analisis dan pemahaman sistem yang baik. Yang kedua, perencanaan pada hakikatnya menyusun konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan misi organisasi. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, perencanaan secara implisit mengemban misi organisasi untuk mencapai hari depan yang lebih baik. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap tentang suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga hasil proses perencanaan adalah rencana atau plan. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan. Menurut Reinke tahun 1994, suatu perencanaan harus memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada capaian tujuan. Disebut dengan principle of contribution to objective. Yang kedua, suatu perencanaan adalah efisien jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Disebut dengan principle of efficiency of plans. Selanjutnya, perencanaan merupakan kegiatan utama para pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya seperti organizing, staffing, directing, dan controlling. Disebut dengan principle of primary of planning. Sehingga seorang pemimpin tidak akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam melaksanakan kebijaksanaan. Selanjutnya yang keempat, principle of pervasiveness of planning atau disebut dengan asas pemerataan perencanaan. Asas ini memegang peranan penting mengingat pemimpin pada tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu. Tidak seorang manajer pun yang tidak mengerjakan perencanaan. Yang kelima, principle of planning premise atau disebut dengan asas patokan perencanaan, yaitu premis-premis perencanaan yang menunjukkan kejadian-kejadian yang akan datang. Yang keenam, principle of policy framework, yaitu asas kebijaksanaan pola kerja. Kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur kerja, dan program tersusun. Selanjutnya yang ketujuh adalah asas waktu atau disebut dengan principle of timing.
perencanaan waktu yang relatif singkat dan tepat. Selanjutnya yang kedelapan adalah Principle of Planning Communication atau asas tata hubungan perencanaan. Perencanaan dapat disusun dan dikoordinasikan dengan baik jika setiap orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakannya. Kesembilan, Principle of Alternative. Alternatif pada setiap rangkaian kerja dan pekerjaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya prinsip yang ke-10 disebut dengan Principle of Limiting Factor, yaitu azas pembatasan faktor. Dalam pemilihan alternatif, pertama, harus ditujukan pada faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah. Asas alternatif dapat membantu memecahkan masalah dan mempunyai syarat mutlak dalam penetapan keputusan. Selanjutnya, prinsip yang ke-11 adalah The Commitment Principle atau asas keterikatan. Perencanaan harus memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya yang ke-12 adalah the principle of flexibility, yaitu perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas tetapi tidak berarti mengubah tujuan. Yang ke-13, the principle of navigation change, artinya asas ketetapan arah. Perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan. Dan yang ke-14 yaitu yang terakhir adalah Principle of Strategic Planning atau asas perencanaan strategis. Dalam kondisi tertentu, manajer harus memilih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan agar tujuan tercapai dengan efektif. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, perencanaan merupakan fungsi utama manajer. Pelaksanaan pekerjaan tergantung pada baik dan buruknya suatu rencana. Yang kedua, perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan. Jika tujuan tidak tercapai, mungkin disebabkan oleh kurang sempurnanya perencanaan. Yang ketiga, perencanaan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan objektif dan rasional untuk mewujudkan adanya kerjasama yang efektif. Yang keempat, perencanaan harus mengandung atau dapat memproyeksikan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Selanjutnya yang kelima, perencanaan harus memikirkan dengan matang tentang anggaran, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, perencanaan harus memberikan dasar kerja atau latar belakang bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Selanjutnya, komponen kesehatan lingkungan. Lingkungan merupakan seluruh faktor luas yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau biotik atau variabel-variabel yang tidak hidup atau abiotik. Misalnya suhu, curah hujan, panjangnya siang, angin, serta arus laut. Interaksi-interaksi antara organisme tersebut dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Bahkan, perubahan kecil suatu faktor dalam suatu ekosistem dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu jenis binatang atau tumbuhan dalam lingkungannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 menjelaskan bahwa lingkungan
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dengan mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Daftar komponen kesehatan lingkungan dari Leopard dikutip oleh F. Gunawan Suratmo adalah: yang pertama, komponen fisik dan kimia; kedua, komponen hubungan ekologi; yang ketiga, komponen sosial; dan yang keempat adalah komponen biologis. Kemudian, G. Milya Ho dalam bukunya Environmental Medicine 1980 menyatakan bahwa lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Berdasarkan terganggunya kesehatan manusia, maka lingkungan dapat dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, lingkungan fisik, selanjutnya lingkungan biologis, dan terakhir lingkungan manusia, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, macam komponen lingkungan menurut Leopard adalah: yang pertama, komponen lingkungan hidup fisik dan kimia; selanjutnya, komponen lingkungan hidup sosial; dan yang ketiga adalah komponen lingkungan hidup biologi dan hubungan ekologi. Menurut Nobel D, adapun yang menjadi komponen lingkungan yang dibagi menjadi 4 kelompok dasar, yaitu: yang pertama, ekologi. Ekologi memiliki beberapa komponen lagi, yaitu spesies dan populasi. Selanjutnya yang kedua, habitat dan komunitas, dan yang ketiga adalah ekosistem. Kemudian, kelompok yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Dibagi menjadi A. Air, yaitu termasuk di dalamnya temperatur, pH, turbiditas, salinitas, pengaruh pasang surut, iklim, mikro, DO, BOD, nutrien, karbon organik, bahan racun, dan pestisida. Kemudian pencemaran lingkungan udara, yaitu termasuk karbon dioksida, hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen oksida, bahan khusus, sulfur oksida, kebisingan, dan iklim mikro. Kemudian pencemaran lingkungan lahan, masuk ke pembahasan tata guna lahan, erosi tanah, dan iklim mikro. Kelompok estetika meliputi yang pertama lahan, vegetasi penutupnya, cakrawala, dan bentuk alam. Kemudian estetika air, penampilan air, pencampuran lahan dan air, bau, dan benda terapung. Selanjutnya estetika sejarah dan kebudayaan, yaitu arsitektur, peristiwa budaya, tanda-tanda alam, dan atmosfer. Selanjutnya kelompok kepentingan manusia, meliputi sosial dan demografi, yaitu aspirasi komunitas, ciri perumahan. Dan yang kedua, pelayanan sosial, di mana kesehatan, pelayanan umum dan swasta, kemudian proses pendidikan dan sistem transportasi. Selanjutnya adalah ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, dan pemerataan. Slide selanjutnya adalah tentang pola penyakit akibat lingkungan. Pada mulanya, konsep terjadinya penyakit didasarkan pada adanya gangguan makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Namun, seiring zaman, Hippocrates mengembangkan teori bahwa timbulnya penyakit disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, cuaca, dan lainnya. Namun belum dapat dijelaskan faktor lingkungan yang bagaimana yang dapat menimbulkan penyakit. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting. Dari lingkungan didapatkan udara untuk bernafas, air untuk minum, makanan untuk dinikmati, dan ruang untuk bergerak. Gangguan lingkungan akan mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk menjaga agar lingkungan tidak tercemar,
atau rusak sehingga tidak menyebabkan penyakit atau gangguan pada manusia. Sehingga seiring waktu berkembanglah teori terjadinya penyakit berdasarkan sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Konsep penyakit mulai mengacu pada adanya peranan dari jasad renik. Nah, apabila ditinjau dari sudut ekologi, ada 3 faktor yang menyebabkan penimbulan penyakit atau kesakitan, kecacatan, dan ketidakmampuan hingga akhirnya menyebabkan kematian. 3 faktor itu disebut dengan ecological atau epidemiological trait. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberikan gambaran tentang hubungan antara 3 faktor utama yang berperan menimbulkan penyakit, yaitu host, agent, dan environment. Dalam keadaan normal, ketiga komponen tersebut, atau dengan kata lain, orang dapat disebut dengan sehat. Pada suatu keadaan di mana keseimbangan dinamis terganggu, misalkan ada suatu saat kualitas lingkungan hidup menjadi menurun sampai tingkatan tertentu, maka agen penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan penyakit. Faktor internal yang terlibat adalah fisiologis, biokimia, dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah fisik, biologis, kimia, dan sosial budaya. Selanjutnya, agent, environment, dan host, di mana agent di sini meliputi faktor biologis, kimiawi, nutrisi, fisik, dan mekanis. Sedangkan host berdasarkan ras, seks, dan gen, yang nantinya akan dipengaruhi oleh lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Kita akan bahas yang pertama adalah faktor host. Faktor host merupakan manusia atau makhluk hidup lain yang sangat kompleks dalam proses alamiah terjadinya perkembangan penyakit, termasuk burung dan arthropoda. Faktor host tersebut bergantung pada karakteristik yang dimiliki individu, sehingga antara lain misalnya berupa umur, jenis kelamin, ras, etnik, anatomi tubuh, tingkah laku atau perilaku, pekerjaan, adat, gaya hidup, dan lainnya. Nah, selanjutnya faktor agent. Faktor agent adalah suatu unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Pada beberapa penyakit, agen ini adalah sendiri, misalnya pada penyakit-penyakit infeksi. Sedangkan yang lain, terdapat beberapa agen yang bekerja sama, misalnya pada penyakit kanker. Agen dapat berupa unsur biologis, unsur nutrisi, unsur kimiawi, dan unsur fisika. Selanjutnya yang terakhir adalah environment atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan semua faktor luar dari suatu individu yang dapat berupa lingkungan fisik, baik itu geologis, iklim, dan geografi. Kemudian biologis meliputi kepadatan penduduk dan sosial, yaitu urbanisasi, lingkungan kerja, dan lainnya. Slide selanjutnya adalah tentang dasar perencanaan manajemen program kesehatan lingkungan. Perencanaan lingkungan pada dasarnya adalah suatu proses yang dinamik. Perencanaan lingkungan tidak hanya merupakan satu tindakan saja, namun lebih banyak sebagai suatu aktivitas yang tersusun secara sistematik dan bertahap mengarah pada hasil perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Nah, pada dasarnya, tiap perencanaan lingkungan harus mempunyai 3 aspek pokok, yaitu strategi, tujuan, dan proses perencanaan. Strategi perencanaan lingkungan merupakan aspek yang akan kita jabarkan, di mana aspek tujuan dan proses sangat penting.
tujuan perencanaan lingkungan yaitu suatu pernyataan harapan terhadap terciptanya kondisi lingkungan ideal yang ingin dicapai. Nah, umumnya dikaitkan dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup sehingga memberikan suasana yang lebih menguntungkan bagi manusia. Kondisi lingkungan yang meningkatkan kualitas diusahakan berlangsung secara permanen atau dikenal dengan lestari. Namun, tujuan ini tidak dapat dipakai sebagai arah operasional lingkungan. Lebih banyak hal yang berupa arah konsepsional yang menjadi orientasi para pengelola lingkungan. Tujuan perbaikan lingkungan dalam bentuk yang memiliki nilai operasional banyak tergantung pada kemampuan perencana untuk melihat ke depan tentang prospek lingkungan yang akan dihadapi. Atau disebut juga, suatu tujuan perencanaan lingkungan perlu dibuat secara kuantitatif, sehingga dalam bentuk satuan jumlah untuk jangka waktu yang tertentu. Nah, suatu perencanaan lingkungan itu terdiri dari aktivitas yang berkesinambungan dan tersusun secara sistematis, bertahap, kemudian menuju perbaikan kualitas lingkungan dengan ukuran yang objektif. Nah, kita tahu bahwa prosesnya sangat dinamik, mengikuti perubahan-perubahan alamiah maupun tidak alamiah, yakni perubahan yang dikaitkan dengan aktivitas manusia, bersifat terkontrol melalui program-program perbaikan lingkungan. Adapun kegiatan yang masuk kepada perencanaan lingkungan adalah sederetan aktivitas yang nantinya berkaitan dengan upaya perbaikan kualitas lingkungan yang terencana, sistematis, dan rasional. Ada beberapa aktivitas yang diklasifikasikan menjadi proses kegiatan perencanaan lingkungan dan dapat dibagi menjadi 7 kelompok atau kegiatan utama. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, penetapan dan penyusunan urutan prioritas masalah lingkungan. Yang ketiga, penyusunan alternatif pemecahan masalah lingkungan. Yang keempat, pemilihan alternatif dan penentuan rencana perbaikan lingkungan. Yang kelima, pelaksanaan rencana dan program perbaikan lingkungan. Yang keenam adalah pengawasan dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaannya. Nah, ketujuh kelompok aktivitas perencanaan lingkungan itu merupakan suatu aktivitas yang senantiasa ada dan dilaksanakan dalam upaya-upaya perbaikan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan sistem kesehatan lingkungan. Dalam cakupan pengertian sistem, termuat adanya berbagai komponen atau unsur untuk berbagai kegiatan yang saling berhubungan serta saling tergantung antara komponennya. Nah, jadi apabila kita melihat batasan sistem, terdapat satu batasan yang terdiri dari sistem sebenarnya adalah komponen atau susunan yang serasi dari fungsi komponen. Yang kedua, sistem adalah rangkaian komponen yang saling berkaitan dan berfungsi ke arah tercapainya tujuan sistem yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, sistem adalah pengkoordinasian atau pengorganisasian seluruh komponen serta kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Nah, kemudian pengertian dan ciri-ciri sistem dan pendekatan sistem dapat dihubungkan dengan analisis kondisi fisis, misalnya sistem tata surya, rakitan mesin ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan analisis biotis, misalnya jaring-jaring ekologis, koordinasi tubuh manusia, dan dapat dihubungkan dengan analisis gejala sosial, misalnya kehidupan ekonomis, gejala pendidikan, pola nilai hidup. Dan analisis sistem sosial relatif lebih rumit dibandingkan dengan analisis sistem fisis dan biologis atau biotis. Nah, sistem sosial pada umumnya dan khususnya merupakan sifatnya terbuka, yaitu mudah dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di luar sistemnya.
Nah, berdasarkan WHO, World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada pada manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa suatu pendekatan sistem kesehatan lingkungan merupakan rangkaian hubungan interaktif antara sekelompok manusia dan masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan perlu dianalisa komponennya, baik itu fisik, biotis, dan sosial. Ciri-ciri sistem atau pendekatan sistem. Nah, yang pertama adanya tujuan. Jadi ciri sistem dari kesehatan lingkungan itu yang pertama adanya tujuan. Jadi setiap sistem itu wajib punya tujuan, di mana tujuan itu sudah ditentukan terlebih dahulu dan menjadi tolok ukur pemilihan komponen serta kegiatan dalam proses kerja sistem. Jadi komponen, fungsi komponen, dan tahap kerja yang ada dalam suatu sistem mengarah kepada pencapaian tujuannya, ya, yang nantinya berpusat pada orientasi dalam suatu sistem tersebut. Yang kedua adalah adanya komponen sistem. Jika suatu sistem adalah sebuah mesin, maka setiap bagian atau underdeal dari komponen mesin tersebut, ya, mesin itu diibaratkan sistem tadi, ya. Nah, demikian pula dengan pengajaran di kampus sebagai sistem, maka semua unsur yang tercakup di dalamnya, baik manusia maupun non-manusia dan kegiatan-kegiatan lain yang terjadi di dalamnya adalah merupakan komponen sistem. Jadi setiap sistem pasti memiliki komponen-komponen sistem. Selanjutnya adalah fungsi yang menjamin dinamika atau gerak dan kesatuan kerja sistem, di mana tubuh kita merupakan suatu sistem. Setiap organ bagian dalam tubuh tersebut mengemban fungsi tertentu, yang keseluruhan semua fungsinya dikoordinasi secara kompak agar diri manusia tersebut dan kehidupan manusia menjadi berjalan semestinya atau sehat. Nah, kemudian penyelenggaraan pengajaran di kampus merupakan suatu sistem sehingga setiap komponen yang mempunyai fungsi tertentu mesti menyumbang dengan sepantasnya dalam rangka mencapai tujuan, dan semua fungsi perlu dikoordinasikan secara terpadu agar proses pengajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian adanya interaksi antara komponen. Antar komponen di dalam suatu sistem harus saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling mempunyai ketergantungan. Nah, selanjutnya pendekatan atau metodologi dalam penerapan prinsip dan hubungan ekologi. Ekologi merupakan hubungan antar total organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Jadi Ernst Haeckel pada 1869 menyatakan bahwa penerapan prinsip dan hubungan ekologi dalam kehidupan manusia dapat berupa pendekatan dan metodologi, yaitu yang pertama pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan pendekatan seutuhnya berupa analitik dan reduksionistik. Nah, selanjutnya pendekatan evolusioner merupakan pendekatan yang mengkaji evolusi yang terjadi pada para pelaku dalam lingkungan hidup baik secara individual, populasi, ataupun komunitas. Selanjutnya pendekatan interaktif, yaitu suatu kehidupan harus dilihat dari hubungan-hubungan interaktif antar komponen penyusun dan merupakan suatu pendekatan bottom up untuk mengenal ekosistem atau lingkungan hidup dengan baik. Selanjutnya pendekatan situasional, yaitu menganjurkan bahwa pendekatan ekologi dengan cara memperhatikan perubahan situasi pada saat suatu permasalahan timbul. Yang kelima, pendekatan sosiosistem dan ekosistem. Pendekatan ini memisahkan lingkungan hidup ke dalam sistem sosial dan sistem alami serta mempelajarinya berdasarkan aliran materi, energi, dan informasi. Nah, nanti dari keduanya akan menghasilkan proses seleksi dan adaptasi. Yang keenam adalah pendekatan peranan dan perilaku manusia.
Pendekatan ini berupa mempelajari peranan manusia dalam program Man and Biosphere dan pendekatan pemanfaatan oleh manusia. Selanjutnya yang ketujuh, pendekatan kontekstualisasi progresif. Bersifat interdisipliner dan dapat ditelusuri secara progresif sehingga setiap permasalahan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Yang terakhir, yang kedelapan, pendekatan kualitas lingkungan. Pendekatan ini merupakan kelanjutan pendekatan kontekstualisasi progresif yang kemudian dikembangkan dengan penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Selanjutnya, kegiatan program kesehatan lingkungan. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk menjadikan lingkungan itu sehat. Seperti yang pertama, pengawasan, pemeliharaan, penyediaan sarana air bersih, dan sanitasi dasar. Yang kedua, pengawasan dan pemeliharaan kualitas lingkungan, misalnya sistem pembuangan air limbah atau SPAL. Kemudian jamban keluarga, disebut dengan jaga, pengawasan dan pemeliharaan tempat-tempat umum, pengawasan dan pemeliharaan tempat pengelolaan makanan, kemudian pengawasan dan pemeliharaan tempat-tempat pestisida. Yang keenam, pengendalian dampak risiko pencemaran lingkungan. Dan yang ketujuh adalah pengembangan wilayah sehat, seperti pengawasan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah atau TPS. Baik, ini saja materi kita hari ini. Insya Allah bermanfaat. Semoga kita bisa mengupas lebih lanjut materi-materi selanjutnya tentang perencanaan evaluasi lingkungan ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.